Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Zahro, NIM 0502 17216 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 praktikum mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diampu oleh Bapak Oki Arifin, Eskom MCS, selaku tutor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja video tutorialnya. Oke, sebelumnya di sini untuk informasi tugas 1 algoritma dan pemrograman ini sebenarnya terdiri dari 2 soal. Yang pertama yaitu diminta untuk membuat rangkuman yang bahan dan materinya itu berasal dari internet. Yang pertama tentang algoritma dan pemrograman dan dunia pemrograman komputer. Kemudian yang kedua yaitu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, dan juga software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Di sini saya sudah mengerjakan, yang mana saya akan menjelaskan headline-headline-nya saja ya, menyebutkan headline-headline saja. Yang pertama saya merangkum mengenai pengertian algoritma dan pemrograman, kemudian ada keterkaitan antara algoritma dan dunia pemrograman, lalu ada alasan mengapa algoritma itu digunakan, kemudian fungsi dan juga manfaat dari algoritma, ada juga jenis-jenis algoritma, lalu ada cara kerja algoritma, dan yang terakhir adalah contoh algoritma pemrograman. Di sini saya juga menyantumkan beberapa sumber referensi atau daftar pustaka dari beberapa website yang saya jadikan referensi untuk menulis rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu 1B mengenai sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman Java beserta software-software yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya akan menjelaskan secara singkat ya tentang asal-usul Java pertamanya. Jadi Java pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1990-an oleh tim insinyur di Sun Microsystems yang dipimpin oleh James Gosling, yang mana pada awalnya nama utamanya itu adalah OAK, yang tujuannya adalah mengembangkan perangkat lunak, perangkat elektronik konsumen. Namun, karena pada saat itu lagi booming internet, maka mereka mengalihfokuskan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang sekarang namanya Java. Dan juga nama Java ini terinspirasi oleh kopi Jawa yang sering dinikmati oleh para pengembang itu sendiri. Oke, selanjutnya ada rilis resmi dan penerimaan luas. Ini ya, beberapa faktor yang berkontribusi pada kesuksesan Java saat ini adalah platform independen. Salah satu fitur utama Java adalah kemampuannya untuk berjalan di mana saja atau write on run anywhere. Ini berarti kode Java yang dikompilasi dapat dijalankan pada berbagai platform tanpa perlu dikompilasi. Kemudian ada orientasi objek. Java adalah bahasa pemrograman yang murni berorientasi objek yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih modular dan mudah dipelihara. Kemudian dari sisi keamanan, Java juga memiliki fitur keamanan yang sangat kuat, membuatnya ideal untuk pengembangan aplikasi yang berjalan di lingkungan yang tidak aman seperti internet. Kemudian yang terakhir, perpustakaan yang banyak.
perpustakaan yang kaya. Java memiliki perpustakaan standar yang sangat kaya yang menyediakan berbagai fungsionalitas untuk pengembangan aplikasi. Di sini saya juga menyertakan perkembangan Java dari awal pembuatannya hingga saat ini saya sudah merangkumkannya mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2021. Yang mana dirilis Java 17 yang merupakan long term support atau LTS yang terus meningkatkan kinerja, intinya di dalamnya itu meningkatkan kinerja, keamanan, dan fitur. Kemudian untuk software yang dibuat dengan Java, sebenarnya banyak software yang dibuat dengan Java. Di sini saya hanya menyebutkan beberapanya, yaitu untuk aplikasi Android, hampir semua aplikasi Android itu dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Salah satunya yaitu Google Docs ya utamanya, di mana Google ini menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman back-end-nya dan pengembangan antarmuka penggunanya. Kemudian ada Netflix, Spotify, dan LinkedIn. Nah, untuk beberapanya saya juga menambahkan beberapa software yang biasa dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu sebagai berikut ya, bisa dicek dengan menge-pause atau dijeda dulu gitu ya, cuma baca. Lalu untuk sumber referensi, di sini saya menyantumkan beberapa, kalau nggak salah ada 6 sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat rangkuman mengenai sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman Java itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tugas nomor 2. Nah, sebenarnya video praktikum ini diperuntukkan untuk melakukan tutorial ya, memberikan tutorial itu untuk tugas nomor 2 ini. Yang mana tugasnya adalah pada tugas nomor 2 ini atau pertanyaan nomor 2 kita diminta untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada suatu perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A, jika golongan A gaji 5 juta rupiah, B, jika golongan B gaji 6.500.000, C, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, nomor 5. Jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat ini ya, flowchartnya. Tapi karena ini merupakan video tutorial, maka kita akan membuat flowchartnya ini tampilan flowchart sudah saya buat dari awal hingga akhir. Oke. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Flowgorism ya teman-teman. Jadi Flowgorism ini aplikasi untuk membuat flowchart, tapi mempunyai fungsi lain. Jadi menggunakan aplikasi ini kita bisa lebih terarah gitu ya, terarah dan terprogram, dan kita diminta untuk teliti dan menganalisisnya seperti itu. Oke, kita buka saja ya, sudah buka aplikasinya. Kemudian di tampilan pertama aplikasi ini akan muncul terminator dengan tulisan main dan end, di mana main ini
sama dengan start ya teman-teman. Jadi terminator mulai atau untuk mengawali suatu flowchart dan end di sini untuk mengakhiri. Oke, pertama-tama kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu ya. Mendeklarasikan variabelnya kita tulis golongan. Dengan tipenya kita pilih string. Kenapa kita pilih string? Karena untuk memasukkan input golongan ini nanti kita akan menggunakan huruf ya, makanya kita pilih string. Kita klik OK, kemudian kita pilih mendeklarasikan lagi. Untuk kita deklarasikan apa saja yang perlu dilakukan. Ya, jam lembur. Kemudian ada jam lembur, gaji pokok, ada gaji lemburnya, dan yang terakhir adalah jumlah penghasilannya. Kita pilih tipe datanya yaitu integer saja, kemudian kita klik OK. Oh, ada yang ini. Oh ya, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi ya teman-teman. Ini saya salah tuliskan. Nah, kita tuliskan gini aja ya, jumlah penghasilan tanpa spasi ya. Kemudian kita OK. Oke, pendeklarasiannya hanya dua ini ya. String untuk golongan dan integer untuk jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Oke, kita masuk ke inputan yang pertama. Jadi kita inputnya itu ya, kita masukkan output di mana nanti akan muncul tulisan seperti ini. Masukkan golongan Anda. Masukkan golongan Anda. Nah, nanti output ini akan menampilkan tulisan ini ya, masukkan golongan Anda. Nah, kemudian baru kita masukkan input. Input di sini kita masukkan golongan. OK. Baru kita buat karena golongannya lebih dari satu atau terdapat 3 ya tadi ya, 3 golongan, maka di sini kita menggunakan if. Untuk yang pertama kita beri nama golongan sama dengan A. Golongan sama dengan A. Kemudian apabila benar, true, kita masukkan assign. Kalau benar berarti value-nya kita tulis gaji pokok. Gaji pokok sama dengan gaji pokoknya tadi. Di golongan A berapa tadi? Gaji pokok golongan A 5 juta. Oke, kita tulis ini 5 juta. Tuh. 5 juta ya. Nah, terus kalau salahnya false-nya, kita masukkan apa ini namanya? Kondisi lagi ya. Kondisian namanya golongan B. Sama seperti golongan A tadi, apabila benar maka akan memunculkan gaji pokoknya. Ini gaji pokok. Gaji pokoknya golongan B itu 6.500.000. Oke. Kemudian apabila salah, bisa jadi dia masuk ke golongan C. Golongan sama dengan B. Oke. Sini kita assign lagi. Kita assign gaji pokoknya. Gaji pokok golongan C. Gaji pokoknya itu 9.500.000. 9.500.000. Oke. Lalu kalau dia bukan golongan A, bukan golongan B atau golongan C gimana? Berarti di sini kita akan tulis output. Outputnya itu kalau tidak maka golongan itu ditambahkan. Jadi output ini akan menampilkan tulisan golongan tidak ditemukan apabila inputan golongan yang dimasukkan bukan A, bukan B, dan bukan C. Oke.
Oke, next. Selanjutnya, setelah inputan golongan selesai, kita masukkan ke output. Output gajinya ya, ini untuk menampilkan gaji pokok dari masing-masing golongan. Sini masuk output, maka kan bisa maka ya. Ini ya karena masih pertama bukan maka ya berarti. Berarti terus ini aja gaji pokok Anda adalah, nah, nanti setelah kita mengklik golongan akan muncul tulisan dan hasil gaji pokok Anda adalah, dan outputnya jangan lupa kita masukkan outputnya yaitu gaji pokoknya itu sendiri. Gaji pokok. Oke, sampai sini kita coba running dulu ya. Kita running. Nah, di sini tertuliskan tadi outputnya kita mengetahui masukkan golongan Anda. Oke, kita coba golongan A ya. Kita enter. Nah, di sini akan langsung menampilkan gaji pokok Anda adalah 5 juta rupiah. Dan kita lanjut. Di sini kita akan membuat pengkondisian kedua. Ini kan tadi pengkondisian pertama sudah selesai. Dan menampilkan gaji pokoknya ya. Kemudian kita masuk ke pengkondisian yang kedua, yaitu untuk memasukkan jam lemburnya. Jam lemburnya. Kita masukkan output ya. Dimana outputnya ini kita akan dari tulisan masukkan jam lembur ya. Masukkan jam lembur. Baru kita ya. Kita masuk ke input. Nah, karena masukkan jam lembur itu adalah outputnya, output tulisannya, maka kita masukkan inputan yang namanya jam lembur. Nah, baru kita mulai melakukan pengkondisian yang kedua. Kita masukkan if, pengkondisian pertama if. Di sini kita tulis apa ya? Apa ya bagusnya ya? Jam lembur gitu ya, jam lembur sama dengan 1. Kayak gini aja, jam lembur sama dengan 1. Kalau benar, maka salah. Kalau benar, maka kita masukkan sign. Ini sign-nya, nama variabelnya itu gaji lembur, teman-teman. Yang kita akan mencari gaji lembur, maka kita masukkan gaji lembur. Oh ya, ini ekspresinya belum diisi. Nah, untuk ekspresinya ini kita masukkan ini ya, keterangan ini. Gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Maka gaji pokok dikali kita tulis menggunakan bentuk desimal saja ya, biar gampang, yaitu 0,30. Yang mana 0,30 adalah bentuk desimal dari 30. Oke. Kemudian lanjut untuk jam lembur yang masuk ke ini. Jam lembur yang kedua. Jam lembur dengan 2. Oke. Apabila benar, maka ini ya. Oke, aku mencet sorry lah. Maka kalau benar ini kita masukkan sign lagi. Sign-nya di sini kita masukkan nama variabelnya itu gaji lembur ya. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 karena gaji lembur untuk 2 jam sini ya keterangannya
32% dari gaji pokok untuk yang lembur selama 2 jam. Oke. Kemudian masuk if masuk ke jam lembur sama dengan 3, kita masukkan overtime gaji lembur sama dengan gaji pokok jika 0,4. Oke. Tapi di sini kita bisa langsung copy ya teman, biar lebih cepat gitu. Kita copy ya supaya misalnya kopinya ini kayak gini. Kemudian kita Ctrl C, nah, kita di sini, masukkan di sini paste. Langsung akan masuk apa yang sudah kita copy tadi. Tulis. Jadi kita tinggal masukkan inputannya aja. Lembur di sini 0,36. Oke. Dan yang terakhir saya coba paste lagi ya biar memudahkan ya intinya. Sini saya ganti ini menjadi lebih besar atau sama dengan 5 karena 5 lebih atau sama dengan 5 jam ya tadi kayak gitu jam lembur lebih besar atau sama dengan 5. Dan untuk gaji lemburnya karena untuk lembur lebih atau sama dengan 5 gaji lemburnya adalah 3,38. Ada yang salah kayaknya. Oh ya benar. Ya 030 032 034 036 038. Kalau nggak lembur antara jam-jam kalau nggak lembur gimana terusan? Kalau nggak lembur kita masukkan side-nya jam lembur sama dengan 0 ya. Variabel adalah jam lembur sama dengan 0. Jam lembur aja, jam lembur. Ekspresinya itu 0. Oke. Maka kalau jam lemburnya atau dibilang bisa kita bilang dia nggak lembur ya, maka nanti output yang dihasilkan adalah lembur karena jam lemburnya adalah 0 atau bisa dikatakan dia tidak lembur. Oke, sampai sini kondisi yang kedua sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal kita masukkan output untuk menampilkan gaji lembur yang sudah kita masukkan ini. Kita klik output yaitu tulis di sini ini ya pakai kata atau tulisan ini kalimat gaji lembur adalah nih. Jadi tinggal kita masukkan aplikasi yang menunjukkan gaji lembur. Jadi output yang pertama ini akan menampilkan tulisan atau kalimat gaji lembur Anda adalah, baru di bawahnya outputnya gaji lembur itu sendiri. Mari kita coba ya, kita running. Kita masukkan apa ya? A ya, kita contohkan B lah ya, B. Tadi kan sudah kita B. Nah, sini terterakan gaji pokok Anda adalah 6.500.000. Masukkan jam lembur. Nah, kita coba masukkan jam lembur 4 jam. Oke. Nah, sini langsung terterakan gaji lembur Anda adalah 2.340.000. Oke, sampai sini pengkondisian yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke ini, ke yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji. Jadi ini kita masukkan untuk gaji, untuk jumlah penghasilan yang didapat ya. Kita masukkan slide.
namanya variabelnya itu jumlah, karena kita akan mencari jumlah penghasilan, maka nama variabel itu jumlah penghasilan. Ekspresinya itu tadi gaji pokok atau gaji golongan ya, tambah dengan gaji lembur. Kemudian kita masukkan output yang memunculkan tulisan, maka gaji, bukan gaji ya, total atau jumlah penghasilan nanti akan muncul tulisan seperti ini atau kalimat seperti itu ya. Kemudian outputnya itu ini yang terakhir ini jumlah penghasilan ini didapat dari ini ya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, kita coba running. Kita coba untuk golongan A, dari mulai dari pertama ya, golongan A. Masukkan jam lembur, kita masukkan jam lemburnya berapa? 4 jam ya, 3 jam lah, 3 jam ya, 3 jam. Langsung sini apa sudah selesai ya sebenarnya. Masukkan golongan Anda, saya A, semua kan. Gaji pokok Anda adalah 5 juta. Masukkan jam lembur, kita masukkan 3 juta, 3 juta, kita masukkan 3 jam, maka gaji lembur yang muncul atau yang tertera adalah 1.700.000. Dan untuk output hasil akhirnya, jumlah penghasilan yang mana itu merupakan penjumlah dari gaji pokok dan gaji lembur ini, totalnya jadi 6.700.000. Kita coba lagi untuk golongan B. Masukkan jam lembur, kita masukkan 5 jam ya, 5 jam. Sama seperti tadi, program atau project yang kita buat ini sudah sesuai ya. Gaji pokoknya sudah benar, yaitu 6.500.000. Dan untuk jam lembur, selama 5 jam, gaji lemburnya adalah 2.470.000. Maka total penghasilan apabila golongan B kerja selama 5 jam atau lembur selama 5 jam, maka total penghasilannya adalah 8.970.000. Kemudian kita coba yang terakhir golongan C ya. Golongan C. Di sini kita coba lebih dari 5 ya, maksudnya lebih dari 5 jam, masukkan 9 jam gitu ya. Enter. Kata ya, gaji pokoknya 9.500.000. Gaji lemburnya 3.610.000. Kemudian untuk jumlah penghasilannya yaitu 13.110.000. Oke, seperti itu. Nah, program yang kita buat ini sudah selesai. Oh ya, untuk info tambahan ya teman-teman. Jadi di aplikasi Logarithm ini kita juga dapat melihat secara langsung atau pengimplementasian dari project yang kita buat ini menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang sudah ada di sini. Ini salah satunya yaitu auto pseudocode. Nanti akan langsung otomatis membuat pseudocode sesuai dengan project yang sudah kita buat tadi. Nah, selain itu juga bisa disambungkan atau mengimplementasikan dari beberapa bahasa pemrograman ya. Di sini banyak sekali. Ada Java juga, PHP, C++, Python, apalagi Ruby, Pascal, ya pokoknya semua ini ya. Kita coba untuk menampilkan. Jadi dari flowchart yang sudah kita buat tadi, apabila diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java akan terbentuk seperti ini.
Untuk selanjutnya, untuk menyimpan flowchart yang sudah kita buat ini, kita bisa mengekspornya menjadi sebuah gambar dengan format JPG, yaitu dengan cara ini. Kita klik tools, ini kita pilih export to an image file, kita pilih, kemudian kita create saja langsung ya. Create. Saya bisa pilih tempat untuk menyimpan gambar itu. Di sini saya sudah menyiapkan foldernya ya teman-teman. Itu folder khusus untuk mata kuliah untuk tugas atau diskusi, intinya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita ganti namanya menjadi tugas 1 flowchart algoritma dan pemrograman. Untuk save as type-nya kita pilih yang JPG ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Pop-up seperti ini, maka gambarnya sudah masuk ke dalam dokumen kita. Nah, sini sudah masuk ya. Jadi hasil akhir dari flowchart yang kita buat adalah seperti ini. Selanjutnya kita mulai lagi ke yang tugas 2 yang selanjutnya, yaitu pseudocode ya. Tadi kita sudah menyelesaikan flowchartnya, kemudian kita lanjut ke pseudocode. Nah, sebenarnya pseudocode yang saya buat di sini nih nggak terlalu jauh berbeda ya dari pseudocode yang ada di ini tadi, yang ada di aplikasi Flowgorism ini tadi ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Mungkin ada beberapa hal yang saya hilangkan untuk memudahkan pembacaan pseudocode yang saya buat. Karena sebenarnya seperti yang kita tahu ya, pseudocode ini adalah kalimat deklarasi yang dibuat untuk dipahami oleh programmer. Jadi yang paham itu programmernya, karena yang baca seorang programmernya, bukan mesin. Oke. Jadi sini untuk pseudocode-nya saya awali dengan kata start atau mulai ya. Kemudian saya lanjut dengan mendeklarasikan golongan dan semua hal yang ada di soal tadi. Sini saya bagi menjadi 2 seperti halnya yang ada di ini tadi. Yang ada di flowchart yang sudah saya buat, yaitu saya membuat 2 ya. 2 deklarasi. Yang pertama string untuk golongan dan integer untuk jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Kemudian lanjut untuk menginputkan golongan, karena di tugas tadi kan disebutkan karena input ada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Maka di sini kita masukkan input golongannya, yaitu if golongan sama dengan A, then gaji pokok 5 juta. Pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan B, then gaji pokok sama dengan 6.500.000. Else if golongan C, then gaji pokok sama dengan 9.500.000. And if. Jadi untuk pengkondisian pertama ini atau inputan yang pertama ini sudah selesai. Kita lanjut ke pengkondisian yang kedua atau kita masukkan inputan yang kedua, yaitu input jam lembur. If jam lembur sama dengan 1, then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, yang mana 0,30 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan bentuk desimal dari 30%. Else if jam lembur sama dengan 2, then gaji pokok sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Else if jam lembur sama dengan 3, then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3.
Half if jam lembur sama dengan 4, then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Half if jam lembur lebih atau sama dengan 5, then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. And if. Jadi pengkondisian yang kedua ini berakhir dengan inputan seperti inputan dan pengkondisian ini ya, keputusan-keputusannya ini seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari formulasi jumlah penghasilan. Yang mana jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu output jumlah penghasilan, kita cetak jumlah penghasilan yang sudah dibuat formulasinya. Kemudian N. Programnya berakhir. Ya, seperti inilah penampakan procedure code yang saya buat ya. Intinya procedure code ini dibuat untuk dipahami oleh programmer. Jadi tidak serumit ini, seperti bahasa pemrograman Java atau yang lainnya ya, implementasian bahasa pemrograman Java dan sebagainya. Intinya procedure code ini untuk dipahami oleh program. Baik, demikian video ini saya buat. Saya tahu terdapat banyak kekurangan dari segi penjelasan, kejelasan saat saya berbicara, kemudian apabila ada terdapat kata atau istilah-istilah yang mungkin salah ketika saya menyebutkannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon koreksian dari Bapak Oki selaku tutor pada mata kuliah berpraktikum ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.